Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan ini. Ya, kita letakkan tangan kita di dada, kita ucapkan ini dengan iman dan dengan sungguh-sungguh kita aminkan. Satu dua ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berpulang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau menjadi pemenang? Katakan amin. Haleluya. Siapa di sini yang merasa dirinya umat Tuhan? Haleluya. Siapa di sini yang orang benar? Enggak semua kata-kata. Saya orang benar karena saya dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Yuk, siapa di sini orang benar? Kita semua dibenarkan oleh darah Yesus. Itu kenapa terima darah Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sangat penting pada hari-hari ini kita harus hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan dalam firman Tuhan, hari-hari terakhir ini adalah masa-masa yang sukar. Ya, masa-masa yang sukar. Secara ekonomi, makin ke depan dunia ini akan semakin sulit secara ekonomi. Karena itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Dan itu sudah terbukti dari tahun ke tahun. Secara kasih dikatakan kasih akan semakin mudah. Kita melihat banyak cerita-cerita kejahatan sekarang ini di luar sana. Ada anak yang membunuh ibu kandungnya hanya karena uang. Ada suami dan istri bercerai karena tidak ada kasih lagi. Kasih semakin mudah. Dan itu sudah terbukti dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun sesuai dengan firman Tuhan. Dan seperti yang kita lihat di dalam kenyataan, hidup manusia tidak akan semakin mudah, tetapi akan semakin sulit ke depannya. Itu kenapa kami berani mengatakan, jadilah umat Tuhan. Katakan amin. Jadilah umat pemilihan Tuhan. Saya tidak tahu masing-masing kita, tetapi kalau kita jujur kepada diri sendiri, masing-masing kita pasti memiliki masalahnya masing-masing. Betul apa betul? Tantangannya masing-masing. Betul apa betul? Kesulitannya masing-masing. Betul apa betul? Gelombang hidupnya masing-masing. Tetapi ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Masa depan yang penuh harapan, anak cucu yang perkasa di bumi itu sudah dijanjikan Tuhan. Tuhan sudah berjanji tanah yang kita injak akan menjadi milik kita. Bahkan surga yang kekal menjadi milik kita. Tetapi seringkali dalam perjalanan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada tembok yang menghalangi antara kita dengan janji Tuhan itu. Ada rantai belenggu yang merantai kaki kita, hidup kita untuk meraih janji Tuhan itu. Di dalam perjalanan bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Joshua, tanah Kanaan itu sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tetapi di dalam tanah Kanaan ini ada kota-kota yang berbenteng, yang berkubu-kubu kuat. Dan
sangat besar, sangat tebal. Bahkan menurut arkeolog yang sudah pernah menggali situs di sana, itu besar sekali. Sehingga di atas benteng ini bisa dibangun lagi bangunan. Mungkin kalau tidak salah, tebalnya itu mungkin bahkan mungkin bisa lebih tebal daripada tembok Cina. Tebal sekali. Dan pada masa itu tidak ada granat, tidak ada bom, tidak ada bazooka, yang ada cuma pedang, lebih tombak. Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa merebut tanah Jericho, kota Jericho yang Tuhan sudah janjikan, sementara mereka harus merubuhkan tembok ini? Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang setia terhadap janjinya. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, selama 6 hari kelilingi satu kali tembok itu. Kota Jericho itu kelilingi. Imam-imam meniupkan sangkakala. Satu kali keliling sudah. Besoknya keliling satu kali lagi dengan tiupan sangkakala sudah. Sampai hari ke-6. Dan Tuhan mengatakan di hari ke-7 kelilingi tembok Jericho itu 7 kali. Dengan imam-imam meniupkan sangkakala dan dengan sorak-sorai. Sesudah mereka mengelilingi tembok itu 7 kali, keajaiban itu terjadi. Tembok itu rubuh. Haleluya. Sehingga tidak ada lagi penghalang antara bangsa Israel dengan kota Jericho yang Tuhan sudah janjikan. Seringkali kita merasa janji Tuhan itu jauh sekali. Sering kita merasa bahwa kita tidak mungkin meraih janji Tuhan itu. Itu mungkin janji Tuhan untuk orang lain, tapi bukan untuk saya. Kenapa? Temboknya besar sekali, Tuhan. Bagaimana aku bisa meraih janjimu? Tembok ini tebal sekali, aku tidak bisa. Tapi bangsa Israel bisa. Kenapa kita tidak bisa? Setelah itu, setelah bangsa Israel terpecah dua pada saat kematian Raja Salomo, ada 2 kerajaan, bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Dan bangsa Yehuda pada saat itu dipimpin oleh Raja Yosafat. Tiba-tiba pada satu hari, Raja Yosafat dikabarkan bahwa bangsa Yehuda telah didukung oleh satu tentara yang besar. Bangsa Yehuda pada waktu itu kalah dari sisi jumlah tentara, kalah dari sisi jumlah senjata. Mereka sudah terkepung. Tetapi apa yang jadi? Raja Yosafat bersama rakyat Yehuda datang kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadapan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Katakan haleluya. Raja Yosafat dikabarkan ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang sudah mengepung mereka. Jumlahnya besar sekali dengan persenjataan lengkap. Tetapi Raja Yosafat datang kepada Tuhan. Rakyat itu juga bersama-sama dengan Raja
Inilah orang-orang yang diperuntukkan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pakaian yang semarak. Dan Bapak Ibu cuma Tuhan tahu, Tuhan perintahkan orang-orang yang mau menyembah dan memuji Tuhan dengan pakaian semarak ini berjalan di depan dari pasukan bangsa Yehuda yang bersenjata. Tidak dibalik. Bukan pasukan bersenjata dulu berjalan, baru yang memuji menyembah Tuhan mengikut. Tidak. Yang paling depan justru orang-orang yang dipilih untuk memuji menyembah Tuhan. Di belakang mereka baru pasukan bersenjata. Sering kita terbalik, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sering akal kita, kepentingan, kepikiran kita, keahlian kita, sering itu yang kita andalkan dan kita taruh di depan. Sehingga Tuhan tidak mau bekerja. Pada saat bangsa Israel, bangsa Yehuda memilih orang-orangnya untuk memuji menyembah Tuhan dengan pakaian yang semarak. Mereka berjalan di depan pasukan yang bersenjata dan mereka menyanyi, memuji, menyembah, bersorak-sorai untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ayat 22, pasukan musuh bangsa Yehuda Tuhan buat saling membunuh. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-23 dan seterusnya, bangsa Yehuda butuh 3 hari untuk mengumpulkan harta rampasan perang, saking banyaknya. Inilah umat Tuhan, orang-orang yang memuji menyembah Tuhan. Sering kita berkata kita umat Tuhan, tapi kita tidak pernah peduli, kita tidak pernah mau menyisihkan, meluangkan waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Pada firman berkata Allah bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Bagaimana mungkin kita menyebut diri kita umat Tuhan, sementara kita tidak peduli untuk khusus menyembah memuji Tuhan? Itu kenapa banyak orang Kristen di luar sana tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Dia ke gereja rajin, dia memberi rajin, tetapi tidak ada Tuhan yang bertakhta dalam hidupnya. Karena Tuhan hanya mau bertakhta di atas pujian penyembahan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ayat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan haleluya. Kalau tadi kita lihat di perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel diserahkan Tuhan kota Yeriko itu dengan satu keajaiban, karena sorak-sorak. Kita melihat juga di perjanjian lama bagaimana bangsa Yehuda mengalahkan bangsa kekuatan yang sangat besar hanya dengan pujian, penyembahan dan sorak-sorak. Mungkin ada yang berkata itu kan perjanjian lama, sekarang tidak ada lagi kayak gitu. Di dalam perjanjian baru, Paulus dan Silas mereka dipenjara karena memberitakan Injil, dan mereka ditempatkan di tengah-tengah penjara.
Tuhan. Katakan haleluya. Dan seketika itu terjadi gempa bumi. Pintu sel mereka terbuka. Rantai pembelenggu mereka terlepas. Sering hidup kita terbelenggu, Bapak Ibu jemaat. Begitu melihat anak kita, begitu melihat keuangan keluarga kita, begitu melihat keadaan pekerjaan kita, belenggu itu begitu kuat. Serasa kita tidak mampu melangkah untuk meraih janji Tuhan itu. Sama seperti keadaan Paulus dan Silas. Tetapi pada saat Paulus dan Silas berdoa dan memuji-muji Tuhan, maka terjadi keajaiban. Terjadi keajaiban. Dikatakan di dalam Markus 11 ayat 17. Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyakit. Di bagian lain daripada firman Tuhan dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu bait suci Allah? Tetapi yang namanya bait suci Allah baru itu menjadi bait suci Allah karena ada Allah di dalamnya. Haleluya. Ini gereja, gedung sidang jemaat, gereja GPDI Pemenang. Ini bukan bait suci Allah. Ini hanya gedung tempat kita berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Bait suci Allah yang sebenarnya adalah kita sendiri. Masing-masing katakan amin. Amin. Rumah Tuhan itu adalah kita sendiri. Gedung ini bisa hancur, bisa dibangun, bisa rusak, bisa bocor. Tetapi rumah Tuhan adalah kita masing-masing, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan rumah Tuhan adalah rumah doa. Katakan amin. Sehingga orang Kristen yang tidak pernah berdoa, dia bukan rumah Tuhan, tetapi hanya sarang penyakit. Banyak orang Kristen sekarang ini bukan rumah Tuhan lagi, tetapi sarang penyakit. Lihat betapa banyaknya koruptor sekarang orang Kristen. Lihat betapa banyaknya orang Kristen yang melakukan kejahatan sekarang. Lihat betapa banyaknya orang Kristen yang tidak punya pertobatan, tetapi masih mengatakan, aku anak Tuhan, aku rumah Tuhan, aku bait suci Allah. Mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah sarang penyamuk, karena tidak ada Allah di dalam hidup. Kalau kita mau hidup kita menjadi bait suci Allah, kalau kita mau hidup kita menjadi rumah Tuhan, jadikanlah rumah doa. Katakan haleluya. Jadikanlah rumah doa. Banyak konsep yang salah di kalangan orang Kristen di dalam mengartikan doa. Orang Kristen banyak berpikir bahwa doa itu adalah untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan berkati aku, maka itu doa. Tuhan berkati anakku, maka itu doa. Tuhan ekonomi keluargaku Tuhan, maka itu jadi doa. Hanya meminta, merengek, memohon. Dan orang Kristen menyebut ini adalah doa. Mereka tidak peduli doa yang sebenarnya yang
Di dalam Mazmur 141 ayat 2. Sehingga kita bisa tahu, bisa mengerti doa yang seperti apa yang Tuhan rindukan dari kita. Apakah doa yang penuh dengan rengekan? Apakah doa yang penuh dengan keluhan? Apakah doa yang penuh dengan permintaan? Atau doa yang seperti apa? Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, lihat. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan upah, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Katakan haleluya. Ternyata doa yang Tuhan inginkan adalah doa yang berisi persembahan ukupan, persembahan bakaran, yang berisi pujian penyembahan, bukan remekan, bukan permintaan demi permintaan, permohonan demi permohonan, tanpa pernah ada pujian penyembahan di dalamnya. Doa yang Tuhan inginkan adalah doa yang berisi pujian penyembahan sebagai persembahan bakaran kita kepada Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, jenis yang manakah doa kita selama ini? Ada banyak orang Kristen kalau tidak butuh sesuatu tidak mau berdoa. Kalau Cornelius berdoa 3 kali sehari setiap hari, pasti isinya bukan permintaan, tetapi isinya adalah persembahan ukupan. Haleluya. Haleluya. Pujian penyembahan, memuliakan Tuhan di dalam doanya. Itu kenapa keajaiban terjadi di dalam mereka. Karena pada saat kita berdoa dan di dalam doa kita penuh dengan pujian penyembahan, maka ada Allah yang bertahta. Ada kuasa yang turun. Kalau engkau menginginkan keajaiban itu, rubah doamu sekarang. Masalahmu Tuhan sudah tahu. Tidak perlu merengek terus di dalam doamu, Tuhan sudah tahu kok. Tetapi di dalam doamu, pujilah Dia, sembahlah Dia, berikan korban persembahan bakaran ukupan kepadanya di dalam doamu. Haleluya. Haleluya. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Katakan haleluya. Dikatakan di sini senantiasa, setiap hari, senantiasa. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu kepemimpinan Yosua. Itu yang dilakukan oleh bangsa Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yosafat. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Itu yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan iman kita. Itu kenapa hidup mereka berkuasa, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Karena mereka senantiasa, setiap hari mengisi doanya dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang menginginkan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupnya? Angkat tangan. Saya menantang setiap kita yang ada di sini. Saya menantang setiap kita yang ada di sini. Ambil waktu minimal 1 jam setiap hari, khusus untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di dalam doa. 1 jam saja. Lebih boleh, kurang tidak boleh. 1 jam setiap hari, setiap hari. Selama 90 hari, saya menantangmu
untuk melakukan itu. Dan lihatlah keajaiban itu pasti datang. Haleluya. Pasti datang. Karena Tuhan yang kita puji, kita sembah bukanlah Tuhan yang pembohong. Pada waktu kami dulu divonis oleh dokter tidak bisa punya anak, selama setahun penuh kami sebelumnya di sekolah Alkitab, kami berdoa, Tuhan berikan kami anak laki-laki. Setelah tamat di Jakarta, dokter vonis kami tidak bisa punya anak. Tetapi adik kami di Jakarta memaksa dokternya memberikan obat. Hampir sebulan saya makan obatnya. Badanku jadi sakit. Dan di dalam kami berdoa, Tuhan menegur kami. Tuhan mengingatkan kami untuk hanya mengandalkan Tuhan. Kami buang obat-obatan. Kami batalkan janji dengan dokter lain. Kami batalkan semua. Kami hanya berdoa. Kami tidak minta lagi anak laki-laki. Kami hanya memuji menyembah Tuhan. Kami hanya mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk anak laki-laki yang Tuhan sudah berikan, padahal istri saya belum hamil. Sebulan lebih kami lakukan itu dan istri saya hamil. Ada keajaiban pada saat kita mengambil keputusan untuk mengimani Tuhan dan kita mempersembahkan korban pujian penyembahan itu karena iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemarin pada waktu lutut anak kami ACL-nya putus, diperiksa di dokter ahli tulang, ahli ortopedi di MRI. Dokter berkata tidak ada obat, tidak ada terapi yang bisa menyambung ini, hanya operasi dan biayanya 280 juta. Kami minta hasil MRI-nya, kami berikan ke dokter yang lain untuk second opinion, dan hasilnya sama, harus operasi karena tidak ada obat dan terapi yang bisa menyambung ini kembali. Kami berdoa. Kami tidak minta lagi Tuhan sembuhkan untuk anak. Tidak. Kami hanya memuji menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah sembuhkan untuk anak kami. Dan sembuh. ACL-nya tersambung kembali tanpa obat, tanpa terapi, tanpa operasi. Ada kuasa di dalam doa yang berisi pujian penyembah. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bersedia menerima tantangan saya tadi? Yang mau sejam, minimal, lebih boleh, kurang tidak boleh, untuk memuji menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap hari, minimal selama 90 hari ini. Siapa yang mau menerima tantangan saya? Lambaikan tanganku. Tuhan melihat tanganku. Tuhan melihat tanganku. Pada saat kau melakukan itu, lihatlah keajaiban itu. Lihatlah bahwa Tuhan yang kita puji, kita sembah bukanlah Tuhan yang pembohong, tetapi Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Haleluya. Orang bilang kita bodoh, biarlah itu orang. Kurang diedit apa bangsa Israel pada waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko? 6 hari, 1 kali keliling selesai, 1 hari keliling selesai. Di hari ke-7, 7 kali keliling. Orang bilang bodoh, orang bilang idiot, orang bilang sudah dibutakan dengan iman yang tidak benar, tetapi ternyata tembok itu tutup. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24.
Saya mau kita baca bersama-sama. Ayo kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kembali ke ayat 23. Kita melihat di sini akan tiba saatnya, dan sekaranglah saatnya. Itu kenapa firman ini diberitakan sekarang kepada kita. Itu kenapa Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini hadir di sini bukan kebetulan, karena Tuhan mau kita mendengar ini, bahwa Tuhan katakan sekarang saatnya. Akan muncul penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan, kata roh ini R-nya huruf kecil. Kalau kita lihat di dalam ayat 24, tolong ayat 24. Allah itu roh, R-nya huruf besar. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh, R-nya huruf kecil. Artinya apa? Karena Allah itu adalah roh. Allah baru mendengar pujian penyembahan yang disampaikan dengan roh. Setiap kita punya roh, haleluya. Banyak orang menyembah Tuhan dengan mulut bibirnya saja, tetapi pikirannya mengawang-awang. Tidak dari hati. Bukan rohnya yang memuji menyembah Tuhan, tetapi akalnya. Tetapi hanya mulutnya saja. Pada saat dia memuji menyembah Tuhan, pikirannya masih susah dengan keadaannya. Pikirannya masih susah dengan keadaan anak-anaknya. Pikirannya masih susah memikirkan kacaunya pernikahannya. Itu bukan menyembah dengan roh. Karena pada saat kita menyembah dengan roh, kita tidak memakai akal kita. Haleluya. Bebaskan roh kita. Amin. Amin. Yang tahu lagu ini pun bernyanyi bersama saya. Bebaskan rohmu memuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu memuji dan menyembah Tuhan. Hadiratnya bebaskan rohmu saat ini, bersuka-suka citalah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersuka-suka citalah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat kita menyembah dengan roh kita akan menyembah dengan sukacita. Karena kita tidak memakai akal kita lagi. Kita berkata-kata, bibir kita memuliakan Tuhan, tetapi karena roh kita. Haleluya. Haleluya. Dan dikatakan di sini roh dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang melakukan kebenaran adalah berasal dari Allah, karena Allah adalah benar. Kalau hidup kita tidak benar, maka pujian penyembahan kita berbau busuk di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kita merupakan kekejian bagi Tuhan.
Saya orang benar karena saya dibenarkan oleh darah Yesus. Siapa di sini orang benar? Haleluya. Pada saat kita mau menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, minta ampun dosa kita. Minta darah Yesus menyucikan. Tetapi ingat satu hal, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Darah Yesus itu mahal. Bukan seperti air di got, di comberan, yang hanya dibuang-buang begitu saja. Darah Yesus hanya diberikan kepada orang-orang yang meminta disucikan oleh darah Yesus, tetapi dengan hati yang mau bertobat. Haleluya. Kalau nggak punya niatan untuk bertobat, darah Yesus tidak akan pernah menyucikan. Haleluya. Haleluya. Percuma kita disucikan oleh darah Yesus, sementara engkau belum mau bertobat dari dosa-dosamu. Engkau tidak akan pernah menjadi benar. Engkau tidak akan pernah mampu menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Maka pujian penyembahmu akan tetap berbau busuk di hadirat Tuhan. Tuhan mau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh kita yang menyembah Dia di dalam sukacita. Dan di dalam kebenaran, karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Amin. Kita hidup benar. Kita hidup benar. Dan baru pada saat itu, pujian penyembahan kita, doa kita menjadi korban persembahan ukupan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Haleluya. Dan baru pada saat itu Tuhan Allah bertahta di atas pujian penyembahan kita. Dan baru pada saat itu kita menjadi rumah Tuhan, karena Tuhan bertahta dalam hidup kita. Sebentar kita akan masuk di dalam doa. Kita tidak akan melakukan hal-hal hari ini. Kita hanya mau memuji menyembah Tuhan saja. Haleluya. Permintaanmu, cerita hatimu, kebutuhan dan masalahmu, Tuhan sudah tahu. Naikkan pujian penyembahan itu dari hati kita. Roh kita yang memuji menyembah Tuhan. Minta darah Yesus menyucikan, membenarkan hidup kita. Katakan kepada Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Benarkan hidupku dengan kuasa darah dan sembahlah. Dan bagi tadi yang sudah melambaikan tangan, yang mau menerima tantangan tadi, minimal 90 hari, setiap hari, 1 jam setiap hari. Haleluya. Bisa setengah jam di pagi, setengah jam di malam. Bisa 1 jam di pagi, bisa 1 jam di malam. Minimal 1 jam. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Kalau kau mau meraih janji Tuhan itu, kalau kau mau Tuhan merobohkan tembok yang memisahkan engkau dengan janji Tuhan itu, kalau kau mau kakimu yang dirantai oleh masalahmu, Tuhan mau bebaskan. Puji sembahlah Dia. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Kami akan singas. Kita mau memuji menyembah Tuhan.